Halo semuanya, saya Neneng Fitri Oktaviani, seorang konsultan etika teknologi informasi. Hari ini saya akan menerapkan analisis etika mengenai proyek Nyahan, sebuah sistem AI rekrutmen otomatis yang sedang menghadapi tantangan serius terkait bias algoritma. Presentasi ini bertujuan memberikan solusi strategis yang tidak hanya teknis tapi juga bermoral. Masalah utama yang kita hadapi adalah sistemnya HR ditemukan memberikan skor rendah secara sistematis kepada kandidat perempuan dan minoritas. Hal ini terjadi karena algoritma belajar dari data historis perusahaan selama 10 tahun terakhir yang belum inklusif. Ruang lingkup masalah ini melibatkan ribuan pelamar global, tim HR, dan pengembangan sistem. Jika kita bedah menggunakan kerangka triple bottom line, pertama, ekonomi. Memang efisien di awal, tapi resiko denda dari regulasi seperti UAIH dan rusaknya reputasi perusahaan bisa menyebabkan kerugian finansial jangka panjang. Kedua, sosial. Ini dampak paling kritis. Bias ini menciptakan diskriminasi sistemik dan merusak kepercayaan publik terhadap teknologi. Ketiga, lingkungan. Melatih ulang AI skala besar memakan energi pusat data yang sangat tinggi. Kita harus memastikan energi yang digunakan sebanding dengan kualitas etis yang dihasilkan. Secara global, kita menghadapi tantangan hukum. Standar perlindungan data seperti GDPR di Eropa atau UPDP di Indonesia menuntut transparansi tinggi. Perbedaan budaya juga membuat definisi keadilan menjadi kompleks untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Saya mengajukan dua opsi. Opsi A, melanjutkan sistem dengan perbaikan kecil, atau opsi B, menghentikan sistem sementara untuk audit total dan retraining. Saya memilih opsi B. Berdasarkan prinsip deontologi, perusahaan memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan manusia secara adil. Kita tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia demi efisiensi operasional semata. Masalah ini adalah masalah multidisiplin. Saya akan bekerja sama dengan ahli hukum untuk kepatuhan regulasi, psikologi industri untuk menetapkan kriteria seleksi yang adil, dan auditor etika teknologi informasi untuk memantau algoritma secara berkala. Kolaborasi ini penting untuk meminimalkan risiko kegagalan di masa depan. Baik, sebagai penutup, keputusan ini saya ambil berdasarkan landasan etika pribadi saya, yaitu sebagai profesional teknologi informasi, saya berkomitmen mengutamakan keadilan sosial dan martabat manusia di atas keuntungan finansial atau kecanggihan teknis. Teknologi harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Sekian dan terima kasih.